Mantap pokoknya dah. Jadi kenyang ini. Kena jadi kenyang tadi. Alhamdulillah. Itulah variasinya dakwah. Ada yang punya suara khas, ada yang seperti Tuan Guru Sarwani, ya ada yang seperti Tuan Guru Nasrullah, ada yang seperti Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus enggak subhanallah, khasnya beliau ini. Waalaikumsalam. Adiknya Raja Dangdut. Yang saya hormati sahibul majlis, Adinda Tuan Guru Haji Muhammad Mulyadi Mustajab, Tuan Guru Haji Sarwani, Tuan Guru Haji Nasrullah, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Tapi tetap kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anakku sayang, santriwan dan santriwati yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, sedangkan kita sedang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Seperti biasa, sebelum masuk kepada materi pengajian yang akan saya sampaikan, mari kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Muhammad
sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyid Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala ali asin bi'adab kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dato lopan, dalam rombongannya wali dato lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua
ustadznya dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Subhanallah, hari ini tidak terasa kita dalam bulan suci Ramadan sampun masuk tanggal pira niki? Tanggal 20 Ramadan menurut quick count. Tahu quick count, hitungan cepat KPU, tapi real countnya yaitu tanggal 12 Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sayang yang saya banggakan, momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan 5 kekuatan, karena kita sudah masuk tanggal 12 bulan Ramadan, yang dari tanggal seke tadi disampaikan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Fase pertama 10 hari pertama merupakan rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Fase yang kedua maghfirah, ampunan dari Allah. Fase yang ketiga merupakan itkun minan nar, diangkatnya oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, momentum inilah yang kita jadikan sebagai 5 kekuatan dalam hidup kita sebagai umatnya baginda Rasul. Apa yang pertama, momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan, pertama mari kita jadikan sebagai quwwatul ilmi. Bagaimana kita hidup ini memantapkan yang namanya ilmu. Momentum yang baik bulan suci Ramadan, alhamdulillah pengajian semakin banyak. Selain mubasyaratan seperti sekarang ini, artinya face to face antara tuan guru dan jamaah. Di rumah ketika kita duduk di depan televisi pun juga banyak ilmu yang disampaikan oleh guru-guru atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai televisi. Contoh, maaf kalau sekarang sudah kita biasa ini setiap hari Sabtu di Majelis Taklim Al-Azizi ini diadakan pengajian yang alhamdulillah tuan gurunya bervariasi. Ada yang berbicara tentang hati, ada yang berbicara tentang kehidupan manusia, ada yang ahli dalam sholawat dengan iya kan, bervariasi namanya, min abwabin mutafarriqah. Tujuannya untuk masuk ke satu tempat yang disebut dengan taman sorga, tapi yaitu masuknya dari pintu-pintu yang berbeda. Ada yang punya metode seperti Tuan Guru Sarwani, ada yang punya metode seperti Tuan Guru Mulyadi, ada yang punya metode seperti tiang. Tidak bisa kita menjeplak atau niru-niru yang lain. Pastinya yang kita punya, yang kita miliki, inilah yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, kepada jemaah. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kalau di rumah saat ini, kalau di luar bulan suci Ramadan, pengajian di televisi itu paling adanya habis sholat subuh. Jarang kita nonton televisi. Tapi sekarang mau buka puasa, kita setel televisi, ada yang ceramah. Betul? Apalagi setelah subuh, tengah hari sekarang ada ceramah, mau kultum ada, mau sholat zuhur ada ceramah. Ini luar biasa. Makanya momentum yang baik bagi kita ini bulan suci Ramadan jadikan sebagai quwwatul ilmi, bagaimana kita banyak menuntut ilmu. Jangan gara-gara maaf lapar haus nggak datang ke pengajian. Justru semakin lapar, semakin haus, semakin banyak tantangan, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin, amin.
ya Rabbal. Kalau yang datar-datar saja, yang gampang-gampang saja mah hadiahnya paling kipas angin. Tapi yang begini ini karena banyak kesulitan yang kita hadapi, maka hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lemas hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Terpaksa. Jangan tunjukkan kita lagi lemes, tahu. Ayo semangat. Semakin lapar, semakin haus, kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah karena tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Lumayan. Ya kalau nggak dipecut dulu lemes aja dari tadi, bawanya ngantuk aja. Ya Allah, ya biarin, namanya juga bulan suci Ramadan gih. Yang namanya bulan suci Ramadan, makan kurang gih, minum kurang, tidur kurang, ibadah semakin banyak. Alhamdulillah. Tujuan kita berpuasa akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Maka disitulah Allah katakan dalam Al-Quran tersebut, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah dengan baik, puasanya bagus, dipergunakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min awali Ramadan ila akhir Ramadan, dari setar awal bulan suci Ramadan sampai finish nanti akhir bulan suci Ramadan, dari bangun tidur sampai tertidur kembali dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya dibaca dengan banyak. Udah dapat berapa juz dek? Ada berapa juz bulan suci Ramadan Al-Quran dibaca? Sudah berapa ibu? Juz Al-Pukat. Nanti jangan bilang saya udah bahkan juz Al-Pukat, juz stroberi, juz mangga. Juz Al-Quran yang 30 juz. Sudah dibaca berapa banyak Al-Quran yang katanya Al-Quran, yang namanya bulan suci Ramadan ini unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran, yang disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tentu kita sebagai umatnya baginda Rasul perbanyak baca Al-Quran, minimal 1 bulan hatam, minimal. Syukur-syukur sampai 2-3 kali hatam dalam bulan suci Ramadan. Maaf, natahaddas min nikmah. Saya setelah sholat subuh itu minimal baca Al-Quran 3 juz setelah sholat subuh sampai jam 7. Alhamdulillah kemarin tanggal 10 sudah hatam 1 kali. Makanya saya datang ke sini mau minta hadiah sama Tuan Guru Mulyadi Mustajab. Terserah hadiahnya apa. Yang jelas saya minta hadiah. Nggak tahu mau dikasih hadiah apa. Mau dikasih hadiah bebalu. Mentang-mentang angka 1. Ya mentang-mentang angka 1, kata Caca Handika, tidur-tidur sendiri, makan-makan sendiri, nyuci enggak, pakai laundry saya, enggak nyuci sendiri. Subhanallah. Minimal Pak Bu usahakan bulan suci Ramadan ini hatam 1 kali minimal. Syukur-syukur sampai 2 dan 3 kali. Saya targetkan diri saya sendiri nih, maaf, natahaddas bil nikmah, bukan ria.
satu bulan suci Ramadan minimal 3 kali khatam, setiap 10 hari harus khatam. Alhamdulillah. Kenapa? Disitulah kita tahu Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Ini yang saya inginkan Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada tiang pelunggung sami niki ya Allah. Nah, apalagi dalam bulan suci Ramadan bil Quran, dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quran yang maha mulia, dengan Al-Quran yang telah menjadikan kepada kita ini adalah imam. Bahkan kita minta kepada Engkau ya Allah, waj'alhu lana imaman, jadikan Al-Quran ini sebagai imam panutan bagi kita semua ya Allah, wa nuran, dan cahaya ya Allah, wa hudan, petunjuk ya Allah. Imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan kasih sayang ya Allah. Nih bulan suci Ramadan, awalnya di bulan suci Ramadan telah lewat, tapi tetap kita ingin selalu dan mendapatkan yang namanya kasih sayang dari Allah. Allahumma dzakirna ya Allah, ingatkan kepada kami ya Allah dari apa-apa yang kami lupa ya Allah, dan beritahu kepada kami ilmu ya Allah, terutama ilmu agama, dari apa-apa yang kami bodoh, yang kami tidak tahu ya Allah. Subhanallah, inilah Al-Quran Bapak Ibu. Maka bulan suci Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Nah, karena itulah tadi yang saya sampaikan dalam Al-Quran, Allah menggiring kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah ilal jannati zumara, digiring masuk ke dalam sorga beserta rombongan-rombongannya. Insya Allah kita nanti ikut rombongan Majelis Taklim Al-Azizi. Amin, amin, amin. Pemegang panji benderanya Al-Azizi adalah Tuan Guru Haji Mulyadi Mustajab. Amin. Anak istri beliau berada di sampingnya. Amin. Termasuk Tuan Guru Sarwani juga ikut di sampingnya. Amin. Santriwan santriwatinya, wali santrinya berderet ikut di belakangnya. Amin. Tiang mudah-mudahan juga di depan dengan beliau. Amin juga dong. Giliran saya nggak diaminin, kan saya juga ingin masuk surga tahu. Sentimen amat sama tiang. Kan kepinginnya ilal jannati zumaro, masuk ke dalam surga beserta rombongan kita adalah namanya rombongan Al-Azizi. Alhamdulillah. Dari manapun kita Bapak Ibu, walaupun kita tidak berada di sekeliling atau lingkungan Al-Azizi, maupun dari luar, dari Brem, dari mana saja, termasuk tiang yang dari Jakarta ingin masuk ke dalam surga beserta rombongan Majelis Taklim Al-Azizi. Amin. Kenapa? Melihat santriwan santriwatinya yang kompak seperti ini, insya Allah jadi rombongannya nanti. Amin.
yang belajar di Azizi, amin. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Nanti pulang ke dusunnya, ke daerahnya masing-masing menjadi lentera, menjadi penerang di lingkungannya, amin. Mampu memberikan ilmunya yang didapat dari Al-Azizi, amin ya rabbal. Hatta idza ja'uha, setelah digiring masuk ke dalam sorga, sudah berada di depan pintu sorga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu sorga lebar-lebar oleh malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga sorga berkata, niscaya menyambut kedatangan rombongan Al-Azizi. Tapi apa kata malaikat Ridwan? Jangan dulu masuk wahai rombongan Al-Azizi, sebentar dulu, tahan, lihat dulu pekarangan yang ada di depan sorga ini. Saya telah buka lebar itu yang namanya pintunya, dan saya akan mengadakan penyambutan penghormatan kepada kalian wahai rombongan Al-Azizi. Apa kata malaikat Ridwan? Salamun alaikum. Assalamu, kita jawab dengan, berarti memberikan salam hukumnya ayo memberikan salam hukumnya, menjawabnya adalah jangan kebalik. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawabnya adalah kenapa? Faidah huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan oleh saudara-saudara kalian, baik hanya dengan ucapan salam sebagai doa ataupun penghormatan yang lain, maka balikkan penghormatan tersebut paling tidak setimpal, kalau perlu lebih. Artinya apa? Kalau kita didoakan oleh saudara-saudara kita dengan assalamualaikum, minimal kita jawab waalaikumsalam. salam. Kalau perlu warahmatullahi wabarakatuh. Itu berikan penghormatan itu, kembalikan minimal setimpal, paling tidak kalau perlu lebih daripada itu. Begitu oleh malaikat Ridwan disambut, assalamualaikum ya rombongan Al-Azizi, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti luar biasa didikasi dari baginda Rasul, afsus salam minat dunya ilal akhirah. Sebarkan yang namanya salam mulai kalian hidup di dunia sampai nanti ke akhirat masuk surga masih disambut dengan assalamualaikum. Maka biasakan sekarang ibu bapak ketemu di bangkat assalamu, ketemu di jalanan assalamu, ketemu di pasar assalamu. Jangan kayak orang Jakarta ketemu di jalan hello, apalagi anak muda halo coy, pakai halo coy, tos. Itu bukan cara Islam. Cara Islam adalah assalamu, sebarkan yang namanya salam. Ini luar biasa Pak Bu, doa untuk kita semua. Begitu kita diberikan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, itu artinya. Makanya kita jawab waalaikumsalam, dan semoga juga keselamatan tercurah kepadamu dimanapun kita berada, mau di jalanan, di rumah, apalagi di majelis Makanya semua tuan guru ketika duduk di tempat ini pasti mengucapkan assalamualaikum, betul? Makanya jangan pelit, begitu memberikan salam kita jawab dengan waalaikumsalam. Tuan guru sudah mendoakan, insya Allah doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka kita juga mendoakan kepada tuan guru yang memberikan salam tersebut dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika kita sudah menjawab salam itu kepada malaikat Ridwan yang kedua bertanya, tibetum, kalian mau masuk surga apakah dalam keadaan baik? Tentu jawabannya apa? Jawabannya tibna, kami dalam keadaan baik. Sulit ngapalin Pak Kiai tibna.
Anak Toyib. Ingat Bang Toyib tuh. Bang Toyib nggak pulang-pulang 3 lebaran. Tahun ini insya Allah Bang Toyib pulang, dapat THR soalnya. Anak Toyib, saya dalam keadaan baik atau tibana kami dalam keadaan baik. Kalau sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat Ridwan, sekedar penyambutan kepada kita, maka apa kata malaikat Ridwan? Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam sorga dan kekal di dalamnya, jangan lagi keluar dari sorga. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Allah Idris alaihi salam, beliau ini orang yang cerdik yang sampai saat ini masih hidup. Kenapa? Ketika malaikat Nabi Idris diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam sorga, melihat pemandangan sorga yang sangat indah, maka Nabi Idris itu disuruh keluar oleh Allah. Silakan Idris, sudah selesai kunjunganmu ke sorga. Maka Nabi Idris saking cerdiknya, sendalnya ditinggalkan di sorga. Begitu keluar dari sorga, ya Allah, sendal saya masih ketinggalan di dalam sorga, ya Allah, boleh nggak saya kembali lagi ke dalam sorga, ya Allah. Padahal keinginan Nabi Idris itu ingin kekal tetap berada di dalam sorga. Akhirnya karena sendalnya ditinggalkan dan diberikan keistimewaan oleh Allah, silakan kau Idris masuk lagi, ambillah sendalmu. Begitu sudah diambil sandalnya, Nabi Idris nggak mau keluar lagi. Ya Allah, sorga ini betapa indahnya ya Allah, yang tidak pernah dilihat oleh saya di luar ya Allah, di dunia tidak pernah terdengar ceritanya di dunia, tidak pernah tersentuh oleh kulit kita, panca indera kita, betapa indahnya sorga ini ya Allah. Tolong ya Allah, jangan keluarkan saya lagi ke dunia dari sorga ini ya Allah. Itu Nabi Idris. Mudah-mudahan kita umatnya baginda Rasul masuk ke dalam surga khalidina fiha abada, yaitu selama-lamanya yang tidak ada limit waktu yang ditentukan. Amin amin ya rabbal. Dengan catatan Bapak Ibu, jadikan Ramadan ini yaitu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang wajib memang itu kewajiban, tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Yang nilai sunnahnya disamakan oleh Allah dengan yang wajib, yang sunnah dan yang wajib dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah momentum yang baik, bulan suci Ramadan kita jadikan sebagai kuwatul ilmi, bagaimana kita banyak menuntut ilmu agama. Insyaallah kalau kita banyak menuntut ilmu agama Bapak Ibu, inilah yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu-ilmu yang kita dapat pastinya akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi udah aus dan lapar ya, karena kita puasa. Matur tanpi asih tunas ampura agung agung sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.